Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Kalau selama ini di podcast saya menghadirkan orang-orang katakanlah yang barangkali orang yang agak serius, tapi bukan yang ini tidak serius, tapi kali ini tamu narasumber saya orang muda, energik. Bahkan hari ini aja janji tadi jam 7, ini udah jam 9 baru datang. Ternyata kliennya katanya masih banyak yang nelpon. Nah, orang-orang muda seperti ini barangkali yang perlu dicontoh, mudah-mudahan bisa nanti menginspirasi. Apalagi sekarang trennya anak muda semua. Wakil presiden juga anak muda nih kayaknya nih. Calon wakil presiden. Oke, kita sapa saja sahabat bukan sahabat saya sebenarnya, sahabat anak saya karena memang lettingnya anak saya, Bayu Asra. Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam, selamat malam Om. Sehat yuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Bayu Asra ini nama asli apa nama beken nih sih? Nama asli Om. Nama asli. Nama asli. Memang Bayu Asra. Benar. Nah ini jarang-jarang kan ada orang nama biasanya kan Bayu Asra apa gitu kan, Ya. tapi nama topnya Bayu Asra. Nah, sahabat Ikhwanul, saya sebelum kita ngomong-ngomong dengan Bayu, mungkin saya juga ada catatan. Nah ini kalau saya lihat luar biasa. Bayu Asra, PT Bank Mandiri, Persero, pernah tamat di Unri. Kemudian beliau sekarang Business Development di Sunflower Organizer, When Entertainment, digital marketing, profesional singer, penyanyi juga ternyata. Nah ini biasa kalau Cinos lagi ada acara biasanya nyanyi di Cinos. Kemudian dari mall ke mall, dari kafe ke kafe, cooperative education student di Chevron. Ini banyak kali apa nggak pening nih, bagaimana ngatur iramanya Bayu macam mana dengan semua kegiatan ini? Ya, jadi itu kan mungkin ada beberapa yang sudah tidak aktif lagi di situ lagi Om. Jadi dulu itu mungkin ya pengalaman lah Om. Jadi sejak mungkin dari bangku sekolah mungkin Bayu udah menggeluti hal-hal yang sifatnya seperti ini sekarang gitu. Mungkin Bayu basicnya di entertain mungkin di awalnya. Nah setelah tamat kuliah, tamat SMA, terus kuliah nyambungnya ke kerja di salah satu bank BUMN gitu. Nah sembari bekerja di korporasi itu, Bayu juga mungkin side jobnya itu di event, main di event. Jadi di entertain di itu event. tahun-tahun berapa tuh? Sejak tahun 2011 sudah mulai Om. 2011 Pekanbaru padahal masih belum terlalu waktu itu ya. Tapi dulu kan memang Bayu hanya sebagai kru dulu. Mungkin dari situlah pengalamannya kita dapat. Berarti memang dimulai dari nol. Dari nol betul Om. Belajar ini dulu, ini sampai akhirnya sudah settle, merasa sudah bisa. Betul. Per hari ini yang mana yang benar-benar digeluti serius tuh yang mana yuk? Nah, kalau untuk serius mungkin di bisnis Om. Jadi di Sunflower itu. Nah, Sunflower ini bergerak di bidang jasa, wedding organizer, event organizer dan event organizer dan berarti event planner. Itu bukan hanya wedding? Bukan hanya wedding. Jadi di event kita main juga Om. Kira-kira contohnya event apa yang pernah? Event mungkin untuk event corporate. Sebelumnya kita juga nih yang terakhir kita handle itu Bank BUMD di Riau. Ya. BRK Syariah, terus BUMN Bank BNI juga kita pernah mungkin untuk event-event segala macam event. Kayak family gathering gitu. Family gathering, terus dinner, acara-acara perusahaan kita handle juga. Di samping yang wedding organizer. Benar. Tapi kayaknya orang lebih banyak kenal Bayu Asra sebagai wedding organizernya kali ya. Betul. Hampir tiap minggu kayaknya ada terus gitu ya. Betul. Dan mulai merambah kayaknya anak-anak ya katakanlah pejabat tinggi juga sudah pakai Sunflower sekarang. Betul, alhamdulillah Om. Udah jalan terus itu ya. Udah jalan ya Om, betul. Oke. Nah, ini kita tinggalkan dulu yang WO. Ini yang profesional singer ini macam mana? Sejauh mana nih? Nah, itu apa hobi gimana itu? Nah, itu mungkin berawal dari hobi Om. Berawal dari hobi dan itu mungkin sudah Bayu geluti sudah sejak lama. Jadi ceritanya ini jadi penyanyi itu dari SD itu Om. Bayu itu sempat tinggal 5 tahun di Kabupaten Natuna kalau Om tahu. Iya, tahu. Jadi di Kabupaten Natuna itu hobi Bayu ini kan dari kecil itu suka karaokean Om. Di rumah suka karaokean. Jadi waktu itu tinggalnya kebetulan di komplek Pemda. Nah, waktu itu orang tua di Pemda. Orang tua dulu di Pemda Natuna. Iya, Pemda Natuna. Nah, dulu itu
lagi karaoke nih Om di situ kan. Jadi ada ibu-ibu yang mungkin bisa dikatakan pejabat mendengar suaranya. Jadi datang dia ke rumah gitu. Siapa nih yang nyanyi kayak gitu. Jadi diajaklah ke acara besar langsung Om. Acara besar itu ya, Bayu nyanyiin lagu Melayu waktu itu. Lagu Melayu dan dipilih jadi salah satu pengisi acara di acara Pemkab tersebut gitu. Nah, itulah mungkin dari situ ya. dari situlah mungkin panggung pertama besar Bayu di situ Om. Oke. Baik, sahabat Ikhwanul, saya terus terang juga pertama kenal dengan beliau ini, Bayu Asra ini, karena kebetulan anak saya juga buka usaha kafe, coffee shop, Chinos Coffee Space itu. Nah, waktu kira-kira baru-baru buka dulu, Pak, ini kalau nggak ada event-event begini akustik, mungkin kurang ramai. Nanti kita supaya ramai, kita undang Bayu Asra gitu kan. Nah, ini sama tandemnya siapa? Kevin. Nah, biasanya Kevin yang main akustik. Bayu Asra. Ternyata emang luar biasa. Jadi kalau harian biasanya kapasitasnya sekian, dengan mereka bermain biasanya jadi 2 kali lipat gitu yang datang. Makanya mungkin sepekan baru. Dan di samping di Chinos, main di mana aja biasanya yang tetap atau yang rutin? Nah, kalau untuk sekarang karena kita Bayu fokusnya di bisnis ini Om, jadi mungkin agak sedikit mengurangi jadwal untuk mungkin jadwal reguler nyanyi di tempat-tempat tertentu. Kecewa lah si Kevin. Kevin, halo Kevin, udah ditinggal nih Vin. Kalau Kevin masih lanjut dia, masih mungkin ya masih hampir setiap hari lah. Iya, dia gabung sama penyanyi lain, betul, lain betul, gitu betul. Tapi bukan berarti pisah. Bukan berarti pisah. Baik kayak minggu kemarin masih sama Kevin. Masih. Nah, itu menjaga irama persahabatan itu kan betul, susah. Betul. Kan, gitu. Jadi memang tidak bisa juga ditinggalkan Om gitu. Makanya karena namanya hobi, namanya senang gitu. Berarti lebih kepada ada waktu kosong main nyanyi, tapi yang utama mungkin di bisnis di wedding organizer. Ya, benar. Oke, baik sahabat Ikhwanul, saya juga kenal baik dengan Bayu Asra ini sebenarnya di samping sering main ke kafe kita, tapi juga kebetulan menghandle weddingnya 2 anak saya. Ya, jadi anak yang pertama dengan anak yang kedua ini dihandle oleh Bayu Asra. Nah, ini pertanyaannya Bayu. Ya. Sudah sekian tahun sudah menghandle wedding ini mungkin puluhan kali ya, puluhan event gitu ya. Sebetulnya seninya di mana jadi wedding organizer itu? Seninya Om. Nah, seninya itu Bayu itu kebetulan memang suka tantangan lah Om. Jadi kayak event per event itu kayak sebenarnya sih kalau kita mau jalankan template itu bisa aja gitu. Tapi kayak Bayu itu selalu cari yang baru gitu, makanya mungkin beberapa orang senangnya di situ gitu Om, pakai jasa Bayu di situ. Jadi berarti karena keinginan orang tetap kita salurkan. Ya, tapi kita tetap ngasih masukan gimana caranya acara ini tetap berbeda dari acara-acara yang lain seperti itu. Apalagi kan tidak hanya yang modern. Tapi pasti dikombin dengan yang tradisional. Betul. Yang tradisional ini ada Jawa, ada Sunda, ada Minang, ada Melayu. Batak kan gitu, ada Melayu gitu. Semua sudah pernah gitu sudah, kan gitu. Sudah, nah, yang nggak enaknya di mana yuk? Nggak enaknya di mana? Tapi jangan sebut eventnya. Kira-kira nggak mungkin ada permintaan yang bagaimana gitu kan atau? Jadi seperti ini Om. Kalau tidak enaknya itu tidak ada sebenarnya kalau bagi kita. Mungkin ini karena tadi tunggu jawaban yang itu. Jangan sampai bilang ada yang nggak enak gitu. Karena ini udah tugas kan gitu. Betul karena sudah tugas. Oke. Karena sudah passion juga Om. Passion gitu. Mungkin kenapa Bayu tidak bekerja lagi di corporate dan melanjutkan bisnis itu mungkin Bayu menemukan passionnya di sini gitu. Jadi kalau kita katakan ada yang tidak enak itu sebenarnya nggak ada sebenarnya Om. Itulah seninya barangkali. Itulah seninya. Itu mungkin kendala-kendala itulah seninya Om. Oke. Kendala-kendala seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kita juga sudah dipercaya. Mungkin kedua anak Om juga sudah sama Sunflower. Terus juga ada beberapa mungkin teman Om juga sudah ini kita handle juga wedding anaknya. Terus beberapa pejabat dan orang-orang besar juga sudah alhamdulillah kita juga dipercaya untuk Sunflower handle. Ini ya. Betul Om. Sunflower ini kantornya yang di mana nih? Kantor kita di Om di Gobah. Di Gobah daerah daerah jalan Kembang Sari. Oh, Kembang Sari. Jadi situlah kayak gudang kita lah Om. Buat ngumpul-ngumpul buat apa gitu. Nah, sekarang udah memperkerjakan sekitar berapa orang di sana yuk? Nah, kalau untuk tim itu termasuk freelance itu sudah hampir 30 lah Om. 30. Iya. Berarti di samping tetap
inilah yang menghandle semua. Ketika ada event, tergantung besar kecilnya kita ambil tenaga freelance. Betul. Dan wedding organizer ini kan nggak bisa jalan sendiri, Ya. harus juga barangkali bekerja sama dengan beberapa vendor itu ya. Betul. Mungkin. Nah sejauh ini aman-aman aja. Alhamdulillah. Jadi kayak sebenarnya balik lagi kita itu bergerak di jasa wedding planner dan wedding organizer. Jadi wedding planner itu wajib untuk bekerja sama dengan seluruh vendor yang ada, khususnya di Pekanbaru ini, Om. Makanan. Betul, makanan, baju, dekor. Jadi kita itu sebagai jasa planner yang mengatur perencanaan wedding lah istilahnya, Om. Jadi kayak klien itu mau konsep weddingnya itu seperti apa, mau pakai apa. Jadi kita akan rekomkan misalnya dia mau memakai dekor adat Minang misalnya gitu. Jadi kita ada beberapa pilihan yang akan kita kasih gitu. Jadi semua package yang ada di kita itu adalah rekomendasi dari kita yang terbaik, vendor-vendor terbaik di Pekanbaru yang akan kita rekomendasikan sesuai dengan konsep wedding yang dimau oleh klien gitu. Tinggal klien kesanggupannya atau mau yang mana kan betul, gitu. Tapi minimal Sunflower sudah memberikan ini loh yang terbaik barangkali begini. Betul. Barangkali juga termasuk paket weddingnya sendiri. Kalau Om lihat kan ada misalnya paket berlian, ada paket ini gitu ya. Iya betul, Om. Berarti di Sunflower juga bukan berarti harus high cost, enggak. Tetapi yang minim, yang juga bisa disesuaikan. Bisa, Om. Bisa. Kita menyesuaikan dengan keinginan klien aja, Om. Maunya seperti apa? Mau di rumah juga nggak masalah. Maksudnya, di rumah juga kita nggak masalah, Om. Jadi tidak harus di gedung, tidak harus di hotel kan? Tidak harus ya. Oke. Jadi berarti fleksibel lah kalau pelayanan ya. Betul, fleksibel. Wahyu, ini kan wedding ini cukup banyak sekarang. Ya. Ini terus terang aja Sunflower termasuk yang mahal atau yang murah atau yang standar untuk Pekanbaru? Nah, itu mungkin Om ya bervariasi lah untuk harganya seperti itu. Jadi kayak mungkin beberapa orang itu kayak menilai kita itu memang brand yang ya cukup lah, mungkin cukup diperhitungkan di Pekanbaru lah kayak gitu. Mungkin bisa dibilang mahal juga ya, tergantung. Tapi itu relatif lah ya. Relatif untuk budget itu. Nah, sebenarnya yang terjadi itu adalah kita itu menyusun budget sesuai dengan keinginan dari klien tadi. Betul. Gitu ya. Baik, jadi sahabat Ikhwanul, kadang memang kita sering dengar, jangan pakai WO yang ini, mereka mahal. Ya. Jangan pakai yang ini, mereka. Tapi sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan Bayu tadi, masalahnya bukan di mahal atau tidak mahal. Kita maunya yang bagaimana kan gitu. Kalau semua serba perfect, semua serba premium, lokasi hotel bintang 4 atau bintang 5, ya otomatis pasti lebih mahal lah kan gitu. Ya. Tapi sebagaimana yang disampaikan tadi, pasti jadi di samping WO itu sebagai pelaksana, Bayu juga memanage sebenarnya. Betul. Membuat planning bagaimana supaya bisa lebih ringan biaya, tapi tanpa mengurangi kualitas acara. Betul. Nah, ilmu itu yang mahal kali itu ya. Nah, itu dia, Om. Jadi, tapi senangnya begitu. Jadi anak muda, tapi kira-kira udah ngurus perkawinan orang puluhan kali. Ya. Aneh apa belum juga lagi? Nah, itu pertanyaan itu sudah pasti ada, Om Dajjal. Iya, sudah heran. Sudah dipikirkan tadi di jalan. Tiap hari ngurusin orang aja. Nah, ini nasib diri sendiri belum, tapi Om doakanlah. Amin, Om. Karena itu kan urusan Tuhan, Betul. Bukan urusan kita. Ya. Kita coba cari rezeki, maut, jodoh kata orang itu kan urusan Tuhan. Jadi nggak perlu kita bahas. Betul. Kita hanya berdoa mudah-mudahan ini segera lah kan gitu. Amin, Om. Doakan yang terbaik, Om. Nah, ini barangkali kita nggak bisa lama-lama, Yu. Ya, Om. Terakhir barangkali nih. Bayu berarti kan kalau Om lihat IG-nya aja udah 28.000 kan gitu. 28.700 gitu ya. Udah banyak sekali. Kawan hampir di mana-mana. Iya, Om. Ya. Asal main, malah kalau ini malam minggu Bayu Asrah sama Kevin main di mana? Di kafe situ. Nah, itu kan datang ke sana. Berarti katakanlah teman sudah banyak. WO pengalaman melaksanakan berarti semua pejabat sudah masuk. Nah, ini kan tahun politik yuk. Nggak pingin yuk masuk nyalek di partai itu apa enggak gimana? Dan trennya sekarang kan anak muda nih. Betul Om. Jadi kalau untuk sekarang sih niat kesananya belum ada, Om, sebenarnya. Jadi mungkin sekarang lebih ke fokus pengembangan untuk bisnis. Tapi ini kan sekali 5 tahun nih. Kalau sekarang belum, berarti 5 tahun yang akan kemudian datang ya.
Tapi emang belum ya. Memang belum Om, tapi nggak bisa juga Bayu bilang nggak mengarah ke sana, nggak bisa juga Bayu bilang. Iya. Mungkin suatu saat ya mungkin ada yang mengarahkan untuk ke sana dan itu hal-hal yang positif, kenapa tidak gitu. Iya, Ya. iya, karena Bayu sudah dikenal banyak orang, Iya. potensi itu ada, dan selama ini ya bukan terlepas dari apanya, tapi kita belum pernah dengar sesuatu yang minus, yang miring tentang Bayu. Ya, ya. Begitu orang dengar yang minus, yang miring, siapa yang mau berkawan, Iya, siapa betul, yang mau betul. anu kan gitu. Menjaga image tentu hal yang paling utama bagi Bayu Betul. sendiri kan gitu. Nah otomatis kayaknya sayang saja karena di saat ini memang kita lagi butuh orang-orang muda potensial, orang muda energik yang bisa mengangkat marwah Riau ini. Apalagi beliau ini asli orang Riau sendiri kan gitu. Tapi ya itu terlepas dari memang langkah masing-masing lah Betul, ya. betul, Om, Sampai betul. hari ini berarti belum ya. Betul. Ya. Baik sahabat Ikhwanul, kita mungkin tidak lama-lama. Ya. Kira-kira terakhir barangkali Bayu mau menyampaikan apa closing statement, silakan. Baik, mungkin kita ulangi lagi untuk apa namanya Kegiatan. ya kegiatan Bayu. Jadi Bayu sendiri ada bisnis di wedding organizer, namanya itu Sunflower Wedding Planner. Nah itu memang bergerak di wedding organizer dan wedding planner. Nah jadi buat teman-teman, om tante bapak ibu semuanya, kalau ada anak-anaknya yang mau melaksanakan pernikahan, boleh hubungi kita. Mungkin bisa dicek di Instagram kita di sunflower.weddingplanner atau Oh itu IG khusus Sunflower. khusus Oke. Sunflower. Di situ ada semua info tentang kita. Jadi kita juga ada YouTube, kita ada TikTok juga. Kita juga ada bisa berhubungan langsung di kontak WhatsApp kita. Di situ juga ada semua kontaknya. Jadi buat semua yang mau Terkait mengadakan dengan acara. Sunflower, Betul. sudah tersedia di platform itu. Sudah tersedia semuanya. Tapi jadi berarti bisa lihat. TikToknya belum follow TikTok sahabat Oh Ikhwanul. iya. Oke lanjut silakan. Siap. Itu jadi mungkin closing statement dari Bayu mungkin nggak jauh-jauh dari yang Om Iwanul bilang. Jadi kita memang butuh anak-anak muda yang energik ya Om ya. Jadi apalagi sekarang banyak yang maju itu memang anak-anak muda rata-rata seperti itu. Mungkin capres pun salah satunya cawapres ya Om ya. Calon. Jadi Anak muda juga. Anak muda juga. Jadi kita punya harapan mungkin mindset anak muda ini karena sudah terjun ke mungkin pergaulannya banyak seperti itu Om. Jadi sudah merasakan apapun yang ideologi-ideologi dari anak-anak muda lah Om. Jadi mungkin itu bisa disampaikan. Mungkin kalau misalnya masuk anak muda ada yang menjadi ada yang berhasil di situ, mungkin bisa dijalankan apa yang jadi pesan-pesan dari anak-anak muda seperti ini. Terus juga kita juga support untuk anak-anak muda yang ingin maju menjadi entrepreneur. Itu memang sebenarnya pilihan yang sulit Om. Jadi kayak mungkin kebanyakan orang tua ya Om ya, kesannya gimana gitu ya setelah tamat kuliah itu mungkin kebanyakan orang tua pasti pengennya anak kerja jadi PNS mungkin. Bekerja di corporate mungkin. Nah tapi kalau menurut kita gitu, keputusan tersebut memang sulit sebenarnya. Itu orang tua pengen seperti ini, tapi kita salut dengan anak-anak muda yang mau memutuskan diri untuk jadi entrepreneur. Taunya kan gitu. PNS aja Betul, kan gitu. betul gitu. Jadi ya itulah kita support untuk anak-anak muda yang ingin maju menjadi apapun itulah Om, seperti itu gitu. Baik, terima kasih Bayu Asra. Ya, sama-sama Om. Sahabat Ikhwanul, pesan moralnya masih banyak zaman sekarang. Memang kadang-kadang orang yang terkesan kurang percaya, tidak percaya sama anak muda ini. Betul. Mungkin, tapi kadang-kadang juga mungkin karena melihat gaya pola hidup anak muda sekarang juga beda. Ya. Padahal barangkali sudah masanya kita memberikan peluang, memberikan celah supaya anak-anak muda kreatif tadi tidak dipandang sebelah mata, dan itu sudah dicontohkan dengan Bayu beserta Sunflower-nya yang isinya memang hampir rata-rata anak muda semua di dalamnya. Betul. Dan mereka bekerja profesional, baik, ramah, sopan. Saya ngomong begini bukan mau mempromosikan karena sudah sering berurusan dengan Sunflower. Bahkan ketemu di pasar kadang-kadang, Om,
Aduh, siapa ya? Kawan Bayu Om, orang Sunflower. Nah, itu mahal sekali itu. Pelayanan yang seperti itu sangat mahal. Baik, saya rasa demikian. Om terakhir Om. Oh ya. Terakhir ya. Ah. Ya terakhir mengucapin terima kasih banyak untuk Oh, Om ya. udah diundang ke podcastnya Om. Ya, semoga apa ya yang menjadi rencana dari Om mungkin bisa insya Allah berhasil nantinya. Amin, gitu. amin, amin, Insya Allah amin. juga terpilih ya Om ya. Ya. Amin, amin. Buat anak-anak semuanya teman-teman jangan lupa pilih Om Ibu Anul di nomor berapa Om? Coblos nomor berapa? Jangan lupa teman-teman. Terima kasih sekali lagi Om. Baik, terima kasih. Demikian saja barangkali perbincangan kita. Segala sesuatu terkait Sunflower ada datanya nanti kita muatkan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.